Seorang pria berhasil diselamatkan di Laut Okhotsk, Rusia setelah bertahan lebih dari 2 bulan di dalam perahu karet kecil yang mengalami kerusakan mesin. Informasi selengkapnya dalam Jendela Dunia berikut ini. Satu wanita tewas dan setidaknya 16 orang terluka dalam serangan Rusia yang terjadi pada Selasa dini hari di wilayah selatan Mykolaiv, Ukraina. Serangan tersebut merusak infrastruktur sipil dan bangunan tempat tinggal, serta menyebabkan kebakaran di beberapa lokasi. Serangan yang dilancarkan menggunakan rudal balistik S-300 itu juga merusak kendaraan, kompleks restoran, dan sebuah paviliun perbelanjaan. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 7 rudal S-300 ke Mykolaiv dan 2 rudal udara berpandu KH-59 ke wilayah utara Ukraina. Ratusan truk terlihat mengular di Jalan Lena di wilayah Amur dan Sakha-Yakutia setelah salju lebat memperburuk kondisi jalan secara drastis. Salju yang terus turun dan penurunan suhu yang tajam selama akhir pekan membuat banyak kendaraan terperangkap dalam perjalanan menuju Yakutia dari jalan Trans-Siberia dengan beberapa di antaranya tergelincir ke dalam parit. Layanan penyelamatan pun mendirikan pos pemanas untuk para pengemudi dan membantu menarik mobil-mobil yang mogok. Sekolah, perguruan tinggi, dan kantor pemerintah ditutup pada Rabu di beberapa bagian India Selatan akibat hujan monsun yang menyebabkan banjir parah. Kota-kota yang paling terdampak termasuk Chennai dan Bengaluru, pusat industri dan teknologi informasi India. Pemadaman listrik dan pembatalan penerbangan menyebabkan gangguan dan ribuan warga bersiap menghadapi hujan lebih deras dalam 48 jam ke depan. Warga di kawasan Poise Garden, Chennai, yang dikenal sebagai tempat tinggal para politisi, pengusaha, dan selebritis, terendam banjir parah. Badan Meteorologi India mengungkapkan bahwa angin dengan kecepatan 60 km per jam diperkirakan akan melanda wilayah selatan hingga Kamis. Kapal Angkatan Laut Italia pada Rabu bersandar di pelabuhan Schengen, Albania untuk membawa belasan imigran yang dicegat di perairan internasional. Kapal Angkatan Laut Libra berangkat dari pelabuhan Lampedusa pada Senin dengan membawa 16 pria yang diselamatkan di laut setelah berangkat dari Libya. Minggu lalu, Italia secara resmi membuka 2 pusat di Albania untuk memproses ribuan pencari suaka di luar perbatasannya. Pusat-pusat ini hanya akan menampung pria dewasa, sementara kelompok rentan seperti wanita, anak-anak, lansia, serta mereka yang sakit atau korban penyiksaan akan ditempatkan di Italia. Namun, para imigran yang masih dalam satu keluarga tidak akan dipisahkan. Seorang pria Rusia berhasil diselamatkan di Laut Okhotsk setelah bertahan lebih dari 2 bulan di dalam perahu karet kecil yang mengalami kerusakan mesin. Korban ditemukan oleh sebuah kapal penangkap ikan di lepas pantai semenanjung Kamchatka. Media Rusia mengidentifikasi korban sebagai Mikhail Pichugin, 46 tahun. Pada awal Agustus, ia berangkat untuk menyaksikan paus di Laut Okhotsk bersama saudaranya yang berusia 49 tahun dan keponakannya yang berusia 15 tahun. Ketiganya hilang setelah berangkat kembali ke Pulau Sakhalin pada 9 Agustus. Pichugin selamat, sementara 2 saudaranya hilang. Saat ditemukan, Pichugin hanya memiliki berat badan sekitar 50 kg setelah kehilangan setengah dari berat badannya. Pasangan bayi panda kembar untuk pertama kalinya menyapa dunia di kebun binatang Berlin pada hari Selasa, menghabiskan hari dengan makan dan tidur di bawah sorotan dari para pengunjung. Di balik kaca kandang, salah satu dari bayi panda betina yang hampir berusia 2 bulan terlelap dalam tiduran, tampak bergerak perlahan. Si betina kini memperlihatkan pola khas panda dan ukurannya hampir sebanding dengan kelinci besar. Keduanya lahir pada 22 Agustus dan mulai hari Rabu 16 Oktober, salah satu dari mereka akan ditampilkan kepada pengunjung di Taman Panda selama sekitar 1 jam setiap hari. Pihak kebun binatang ingin memberi kesempatan bagi pengunjung untuk mengagumi si bayi panda dalam masa kecilnya yang sangat rentan. Meskipun keduanya sangat mirip, mereka dapat dibedakan melalui perbedaan berat dan ukuran tubuh serta ekor yang sedikit berbeda.
Saat ini, kedua bayi panda hanya mengonsumsi susu dari induknya Meng-Meng, dengan satu panda dirawat sepenuhnya oleh ibu, sementara yang lainnya mendapat perhatian penuh dari petugas kebun binatang.